Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Salvira, NIM 091 058 022 3001, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu materi tentang hakikat belajar dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Ayo guys, simak penjelasannya. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Hakikat belajar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, definisi belajar, yang kedua, unsur-unsur belajar, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi belajar, yang keempat, jenis-jenis belajar. Belajar dapat diartikan menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Daryanto mengemukakan belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Suyono dan Haryanto, belajar merujuk kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi struktur kognitif seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Yang ketiga, menurut M. Ngalim Purwanto, belajar merupakan suatu perubahan yang bersifat internal dan relatif mantap dalam tingkah laku melalui latihan atau pengalaman menyangkut aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. Yang keempat, menurut Sanjaya Wina, belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun psikomotor. Dan yang terakhir, menurut Wina Putra, belajar adalah perubahan fisik yang mana akan menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Bagian B, unsur-unsur belajar. Ada 7 unsur utama dalam proses belajar yang meliputi 1. Tujuan, 2. Kesiapan, 3. Situasi, 4. Interpretasi, 5. Respon, 6. Konsekuensi, 7. Reaksi terhadap kegagalan. Selanjutnya, hakikat belajar yang ketiga yaitu bagian C, faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor belajar dapat dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu A. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor individual, mencakup kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Dan bagian B yaitu faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial yang mencakup keluarga atau guru, cara mengajar, media lingkungan, kesempatan, dan motivasi sosial. Dan hakikat belajar yang terakhir yaitu jenis-jenis belajar. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan tadi, bahwa belajar menekankan kepada pembiasaan seperti dalam pengkondisian klasik, belajar terjadi secara sadar ataupun secara tidak sadar. Maka berikut akan dikelompokkan jenis-jenis belajar, yaitu yang pertama, belajar berlandaskan behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian banyak teori yang memberikan sumbangsi dalam mengkaji terkait belajar. Yang
Yang kedua, belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Pembelajaran ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk-bentuk, yaitu yang pertama, belajar melalui pembudidayaan. Kedua, belajar perkembangan konseptual. Tiga, resolusi konseptual. Keempat, pertukaran konseptual. 5. Model generatif. 6. Perubahan konseptual. Yang ketiga, belajar berdasarkan Robert M. Gagne dalam Uno Hamzah, B. Evelyn Siregar, dan Hartini Nara mengemukakan jenis belajar ke dalam 8 kategori, yaitu 1. Belajar isyarat. 2. Belajar stimulus respon. 3. Belajar rangkaian. 4. Belajar asosiasi verbal. 5. Belajar membedakan. Belajar dengan melihat perbedaan dan persamaan suatu benda dengan lainnya. 6. Belajar konsep. 7. Belajar aturan. 8. Belajar pemecahan masalah. Dan yang terakhir, belajar berdasarkan pengorganisasian. Dilihat dari cara mengorganisasikan, maka belajar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar informal, yaitu belajar yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan tidak terorganisasi secara formal, semisal saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Yang kedua, belajar formal, yaitu belajar yang berlangsung di sekolahan dan dipandu oleh guru sebagai pengajar. Yang ketiga, belajar non-formal, yaitu belajar terorganisasi tetapi berada di luar sekolah, semisal bimbel atau privat. Yang keempat, belajar non-formal yang dikombinasi, yaitu penggabungan dari beberapa jenis belajar baik formal, non-formal, dan informal. Baik, itulah tadi beberapa materi tentang hakikat belajar yang sempat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. See you di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.